Nah, kemudian ketika kita melihat juga mungkin dari sisi demand dan juga supply begitu dari PLN sendiri. Tadi balik lagi ketika kita berbicara berkaitan dengan industri data center, kebutuhannya kapasitasnya begitu besar dan tadi balik lagi begitu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi begitu. Nah, dari sisi demand dan juga supply sejauh ini seperti apa? Jadi saat ini kami punya sekitar 128 pelanggan data center dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk memasok 128 pelanggan itu sampai bulan lalu, sudah kami hitung ini, adalah sekitar 1 gigawatt. Sampai bulan lalu kami sudah hitung semuanya. Nah, bagaimana nih prediksi selama 10 tahun? Nah, sudah dalam pipeline kami, yang sudah tercatat di kami, selama 10 tahun mendatang adalah penambahan kapasitas kebutuhan hanya untuk data center lebih dari 4 gigawatt yang sudah terdaftar. Tetapi ini kan baru hari ini. Itu saja sudah 4 gigawatt, sedangkan dinamika investasi di data center ini bergeser. Bukan hari per hari, tapi jam demi jam. Sehingga kalau saya melihatnya bahwa saat ini sudah terdaftar di pipeline 4 gigawatt sampai 2033, dan ini masih ongoing, maka kebutuhan finalnya sampai 2033 bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari yang sudah terdaftar. Coba bayangkan kalau 2 kali lipat ya penambahnya sekitar 8 gigawatt, kalau 3 kali lipat adalah sampai 12 gigawatt. Nah ini tentu saja ini sangat dinamis, tentu saja kami mengantisipasi ini dengan penuh rasa optimisme bahwa memang tadi saya sudah menyampaikan peradaban dunia ini bergeser, ada disruption of technology. Kita sendiri sekarang saat ini bagaimana Gen AI itu dulu itu di awang-awang rasanya. Tapi kalau sekarang kita dalam menjalankan tugas sehari-hari memang menjadi bagian yaitu menggunakan artificial intelligence bahkan dalam diskusi kita. Seperti apa, ada topik baru dimasukkan ke Gen AI, kemudian dari sana kita proses pelayanan pelanggan PLN yang tadinya ada PLN mobile, itu sudah suatu disruption of technology, melayani pelanggan dengan baik. Saat ini kita sudah memasukkan bagaimana Gen AI menjadi bagian untuk meningkatkan kualitas dinamika untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Jadi kita melihat bahwa pertumbuhan demand untuk data center ini bertumbuh sangat sehat, sangat pesat. Dan kita akan langsung melakukan suatu dinamika adjustment yang sangat cepat dengan adanya pertumbuhan yang saat ini. Tentu saja dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik kami yang 2024 sampai 2033, kami juga sudah merancang berbagai senario. Senario yang moderat saat ini, kemudian kami juga merancang contingency plan dengan adanya dinamika yang sangat cepat ini, yaitu senario penambahan demand yang high dan ultra high. Dan apabila ini kami melihat suatu dinamika yang sangat cepat, kami bisa merespon dinamika itu juga secara cepat sehingga apapun kebutuhan investasi di data center, kebutuhan additional demand di data center, kami bisa merespon itu menyediakan energi yang affordable dan juga reliable dan juga clean sehingga program pemerintah ini kita dukung dengan penuh. Oke, baik. Kemudian ketika kita melihat mungkin ya ada beberapa lokasi yang memang difokuskan ya untuk pengembangan industri data center begitu, termasuk salah satunya adalah Batam, kemudian juga Jawa Barat. Nah, apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh PLN untuk betul-betul bisa artinya berfokus kepada daerah-daerah menjadi industri perkembangan industri data center? Kami melihat memang epicentrum dari pertumbuhan investasi data center ini ada di Jawa Barat, Jakarta sekitarnya, dan di Pulau Batam. Betul itu menjadi epicentrum. Tetapi di dalam proses sejalan dengan waktu, kami juga melihat bahwa pertumbuhan data center ini juga mulai tumbuh di daerah-daerah yang lain, misalnya di Bali. Kemudian sejalan dengan adanya suatu digitalisasi, kemudian juga koneksi dari komunikasi yang semakin kuat, ini juga program dari pemerintah yang kita dukung juga. Kita melihat adalah penyebaran data center di masa depan bukan hanya di 2 lokasi itu, tetapi di seantero Indonesia. Tentu saja kami harus mampu memperkuat interkoneksi di antar pulau di Indonesia. Maka kedepannya kami sudah membangun dalam perancangan yaitu Green Enabling Super Grid. Sumatera dengan Jawa saat ini sudah tersambung, belum, tapi dalam waktu 3-4 tahun mendatang sudah tersambung. Kemudian interkoneksi di Sumatera sendiri kita perkuat, Jawa kita perkuat, kemudian Kalimantan interkoneksinya
saat ini juga dalam proses penguatan, kemudian Sulawesi juga dalam proses penguatan, nanti Kalimantan dengan Jawa juga mulai tersambung juga, sehingga sejalan dengan ini nanti investasi data center, saya yakin bukan hanya terfokus di 2 epicentrum demand saat ini, yaitu Jawa Barat dengan Batam, tetapi akan berjalan di seantero Indonesia. Dan kita siap untuk mendukung itu. Oke, apakah artinya ke depannya juga mungkin dari PLN akan berfokus juga kepada investasi untuk pengembangan energi bersih di daerah-daerah yang tadi Anda sampaikan? Betul, jadi bahwa dengan adanya perencanaan bagaimana kita ke depannya adalah shifting dari fossil fuel based development menjadi renewable energy based development, ini kita juga memperkuat interkoneksi antar pulau. Artinya tadinya saat ini mungkin sistem kelistrikan Indonesia masih terfragmentasi, Jawa sendiri, Jawa Bali sudah terkonek, Sumatera sendiri, Kalimantan tersendiri. Nanti semuanya akan menjadi satu kesatuan. Ini juga menjalankan sila ketiga, yaitu bagaimana ini bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara ideologis, tetapi juga interkoneksi kelistrikannya juga menjadi satu. Luar biasa. Baik, kemudian kita juga mungkin akan meng-compare Pak Darmo ya berkaitan dengan tadi strength kekuatan dari Indonesia sebagai pusat perkembangan untuk data center ke depannya. Tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa sudah banyak hal-hal yang memang sudah kita rencanakan dan sudah kita lakukan dan akan terus kita penuhi ke depannya. Tapi tentu kita tidak boleh mengabaikan para pesaing kita, utamanya negara-negara sekitar seperti Singapura yang selama ini juga memang sudah menjadi pusat untuk data center juga. Kemudian juga mungkin Vietnam dan negara-negara lainnya. Anda melihat secara competitiveness, kekuatan dari kita dan weakness dari kita yang perlu kita improve ke depannya supaya balik lagi ya, kita tidak kalah saing dengan negara-negara ini seperti apa? Pertama kami melihat bahwa ini adalah, pertama adalah negara hadir. Kalau kita melihat bahwa tadi Pak Menkominfo juga sudah menyampaikan, tadi diskusi di belakang sudah disampaikan bahwa pemerintah pun sudah kami melihat dengan optimis karena negara hadir, pemerintah betul-betul fokus bagaimana membangun suatu ekosistem yang kondusif, membangun ekosistem yang kompetitif agar investasi data center ini bisa masuk ke Indonesia. Nah, kita melihat bahwa ada signal-signal positif, bagaimana perizinan juga dipermudah, sistem perpajakannya juga diringankan begitu. Kemudian ada dukungan dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, kemudian dari ekosistemnya juga mendukung. Kemudian tentu saja dari pemerintah sendiri juga menyampaikan ini memetakan dari seluruh faktor-faktor agar decision untuk investasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu saja pemerintah membandingkan antara kondisi di Singapura. Nah, di Singapura sendiri harga listrik per kWh-nya untuk data center ini sekitar 2.700, 2.800. Di Indonesia saat ini kalau tegangan tinggi hanya sekitar 990. Dengan saat ini ya. Kemudian untuk tegangan menengah yaitu data center ini sekitar 1.100 sekian. Jadi di Indonesia sangat kompetitif, kemudian kita melihat di Johor, di Vietnam begitu, dan harga listriknya masih lebih tinggi daripada harga listrik di Indonesia. Tentu ini dengan saja keandalan yang sama? Dengan keandalan yang jauh lebih baik di kita ini. Oh. Dengan servis yang sangat premium. Jadi kemudian ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang sangat mendukung ini, tentu saja PLN di sini melihat suatu semangat yang penuh dengan optimisme nih. Pemerintah betul-betul hadir mengakselerasi agar investasi data center di Indonesia menjadi sangat kompetitif. Tentu saja kami dengan adanya kepemimpinan pemerintah yang sangat kuat ini, kemudian yang sangat proaktif ini, tentu saja PLN tidak mungkin tinggal diam. Kami mendukung penuh strategi kebijakan dari pemerintah ini agar suatu investasi data center yang sudah berjalan dengan baik ini hanyalah suatu permulaan saja. It's only a beginning, sehingga ke depannya tentu saja ini akan ada scale things up sehingga investasinya menjadi lebih lebar lagi. Kenapa? Karena dengan adanya investasi ini tentu saja akan juga mendukung adanya pertumbuhan ekonomi on top dari yang sudah ada ini untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi itu. Dan inilah yang kita tuju bersama ya Bapak, kita tuju sebetulnya. Bersama. Adalah seperti apa pertumbuhan ekonomi ini bisa ditopang ya dari industri-industri yang terus berkembang, termasuk adalah data center. Dan ketika kita berbicara juga tadi Anda sudah setting a tone of optimism ya di sepanjang diskusi kita, fireside chat kita hari ini begitu, bahwa seperti apa peran dari PLN, kemudian juga seperti apa
hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, tapi ketika kita berbicara berkaitan mungkin dengan kolaborasi industri secara keseluruhan, apa yang perlu kita tingkatkan, tantangan apa yang perlu kita jawab bersama, dan apa mungkin pesan-pesan dari Anda untuk terus mengajak seluruh industri ini untuk bisa terus kompak dan juga bisa terus mungkin tadi balik lagi tujuannya sama, seperti apa langkah yang bisa dilakukan juga terintegrasi, saling bersama. Pertama juga kami ingin mengucapkan terima kasih nih atas dukungan nih kepemimpinan dari Kementerian ESDM. Memang ini listrik bersih ini adalah program dari pemerintah dan Kementerian ESDM ini sangat getol sekali. Bagaimana dalam diskusi kami melaporkan perkembangan dari perencanaan nasional kelistrikan ini, memang arahnya adalah affordable tetapi clean energy. Sehingga dalam hal ini KPI kami adalah bagaimana kita bukan hanya menyediakan listrik, tetapi menyediakan listrik yang bersih. Nah ini kelihatan sekali memang pemerintah kompak ini. Dari Kominfo, dari teknologinya, kemudian dari penyediaan energinya, kita melihat ini sudah dalam satu tarikan napas. Nah, tentu saja ini ada sila ketiga nih, Indonesia kompak kan gitu. Nah, kita juga melihat para investor di data center, para pebisnis di data center di Indonesia pun mereka mampu menggandeng international partners. Okay. Gitu. Dan mereka mampu menawarkan suatu service yang holistik, yang komprehensif. Dari perizinan, site location, penyediaan energinya, sehingga para pebisnis data center nasional di Indonesia ini, kalau nanti Mbak Sarifah itu juga mewawancara mereka, itu sangat tangguh, gitu ya, sangat kompetitif, dan kita sangat bangga dengan para pelaku bisnis ini, ditambah lagi mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sehingga kami dari PT PLN Persero, ya dengan adanya kepemimpinan pemerintah seperti itu, para pelaku bisnis yang sangat-sangat agile, yang nimble, yang kompetitif, yang sangat capable, kami bangga dengan itu. Dan kami bangga menjadi bagian suatu platform yang menuju kemenangan nih. Ini PLN ini menjadi bagian suatu kekuatan yang memang langsung dirancang oleh pemerintah, para pelaku bisnis, ya kita hanya mendukung saja, gitu Mbak Sarifah. Dan kita bangga itu, yakin. Baik, dan sejauh ini animo mungkin investasi ya dari luar untuk masuk ke dalam negeri begitu seiring dengan perkembangan data center dan pengembangan energi bersih memang luar biasa begitu Pak? Luar biasa. Jadi kalau kita melihat juga bahwa investasi baik di renewable energy juga sangat kompetitif di Indonesia. Jadi secara technical visible, secara commercial visible, sehingga kita bisa membangun kolaborasi bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional dan juga tingkat internasional. Jadi tidak mungkinlah kita menghadapi tantangan ini dalam kesendirian, kita akan menghadapi ini dalam suasana yang penuh dengan kolaboratif. Baik. Tentu saja kita penuh dengan keyakinan. Kenapa? Giving us a sense of pride bahwa tadinya kita melihat bahwa kita ini mungkin dulu dalam suasana kesendirian, tapi sekarang kita dalam suasana kebersamaan, baik itu nasional maupun internasional, sehingga ini menjadi kekuatan baru, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Dan juga creating more jobs, bring down poverty, get rid of hunger, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang sangat maju, rakyatnya makmur. Amin. Amin.